Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi materi penagihan pajak dari mata kuliah Hukum Pajak yang diampu oleh yang terhormat Ibu Rindi Citra Dewi, SEMM, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Adapun kelompok kami beranggotakan yang pertama saya sendiri Arif Hidayat, yang kedua Bobi Nurman Sandi, yang ketiga Hafiz Fajar, yang keempat Sari Mulyanisa, dan yang terakhir Teguh Dian Saputra. Pengertian penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan pelaksanaan penagihan ketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Dasar penagihan pajak. Yang pertama yaitu Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang KUHP 1984 dan Undang-Undang. Yang kedua, PPSP serta peraturan pelaksanaan yang mengaturnya. Teks selanjutnya. Jenis penagihan pajak. Penagihan pajak pasif menggunakan 1. Surat tagihan pajak yaitu STP, 2. Surat ketetapan pajak kurang bayar yaitu SKPKB, 3. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yaitu SKPKBT, 4. Surat keputusan keberatan, 5. Surat keputusan pembetulan, 6. Putusan banding, 7. Putusan peninjauan kembali. Yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterbitkan. Penagihan pajak aktif menggunakan 1. Surat tagihan pajak yaitu STP, 2. Surat ketetapan pajak kurang bayar yaitu SKPKB, 3. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yaitu SKPKBT, 4. Surat keputusan keberatan, 5. Surat keputusan pembetulan, 6. Putusan banding, 7. Putusan peninjauan kembali. Jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan dan tepat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan bagi WP usaha kecil dan WP di daerah tertentu. Penagihan seketika dan sekaligus merupakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh uang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. 1. PP akan meninggalkan Indonesia untuk lamanya atau berniat untuk itu. Yang kedua, penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Adanya tanda penanggung pajak akan membubarkan usaha atau menggabungkan usaha atau memekarkan usaha atau memindahkan tangan usaha. Yang keempat, badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Yang kelima, terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga. Hak mendahulu. 1. Negara mempunyai hak mendahulu hutang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Yang kedua, hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi, atau bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Yang ketiga, WP dinyatakan valid
bubar atau dilikuidasi, maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pembersan dilarang membagikan harta WP tersebut kepada pemegang saham atau kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak WP. Kedudukan negara sebagai kreditur preferen, sehingga pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah hutang pajak dilunasi. Penagihan pajak. Berikutnya itu jatuh tempo pembayaran selama 7 hari, selanjutnya surat teguran selama 21 hari, surat paksa selama 2 kali 24 jam, surat sita selama 14 hari, selanjutnya lelang. Apabila utang pajak yang tercantum dalam surat tagihan pajak, SPKB, SPKBT tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo, surat teguran akan dikeluarkan. Selanjutnya, apabila masih tidak dilunasi sampai 21 hari dari tanggal surat teguran, maka akan diterbitkan surat paksa yang disampaikan juru sita pajak negara dengan bebani biaya penagihan sebesar 25.000 dan utang harus dilunasi dalam 2 kali 24 jam. Selanjutnya, apabila utang pajak belum juga dilunasi, maka dapat dilakukan penyitaan atas barang-barang wajib pajak dengan dibebani biaya pelaksana sita sebesar 75.000. Dalam waktu 14 hari setelah penyitaan, utang pajak belum dilunasi, maka akan dilanjutkan dengan pelelangan melalui kantor lelang negara. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah NKRI berdasarkan alasan tertentu. Dengan syarat, penanggung pajak yang mempunyai nilai utang pajak sekurang-kurangnya 100 juta rupiah dan diragukan itikat baiknya. Next. Penyanderaan adalah pengekaan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu dengan syarat penanggung pajak yang mempunyai nilai utang pajak sekurang-kurangnya 100 juta rupiah dan diragukan itikat baiknya. Jangka waktu penyanderaan paling lama 6 bulan. Terima kasih presentasi kami pada hari ini. Kalau ada salah, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.